Selamat pagi pemirsa TVRI di rumah, kembali lagi di episode Dokter Kito pada hari ini. Hari ini saya ditemani oleh Dokter Else. Apa kabarnya, Dok? Halo dok, sehat. Dokter apa kabar? Alhamdulillah baik. Hari ini kita berdua akan membahas di episode ini khususnya tentang luka bakar. Nanti di episode ini dari awal definisi sampai ke penanganan kita akan membahas luka bakar. Jadi untuk pemirsa TVRI di rumah, karena kejadian luka bakar ini cukup sering terjadi dan sangat mudah dialami oleh siapapun, jadi mohon disimak nanti pembahasannya ke depannya. Oke dok, sebelum kita mulai ke materi, kira-kira nih dok, kasus yang pernah dokter temui tentang luka bakar itu baik di vaskes tingkat pertama atau di praktek dokter itu bagaimana kasusnya dok? Iya, jadi sebenarnya memang sangat bervariasi ya. Kalau kasus luka bakar ini memang sering bisa dibilang sering. Kita aja nih dok ya, sebagai ibu-ibu di rumah paling enggak kecipratan minyak deh. Minyak panas itu kan kasus luka bakar yang kategorinya ringan seperti itu ya. Jadi memang dibilang sangat sering sih enggak, tapi cuman kalau setiap hari sih pasti ada kalau enggak di semua usia, mulai dari anak-anak biasanya terkena knalpot motor biasanya ya, atau misalnya kena air panas, ibu-ibu di rumah yang kena air panas, terus kena minyak panas seperti itu. Kalau kasus yang lebih ekstrim lagi sih biasanya misal ada kebakaran atau ada ledakan semacamnya itu di rumah, itu sih biasanya datang ke puskesmas, kita tangani awal, itu biasanya kami rujuk kalau memang derajat lukanya udah kategori berat, yang sedang berat seperti itu. Dan pemirsa di rumah, untuk luka bakar sendiri itu jenisnya ada banyak ya dok ya? Betul. Nanti setiap luka bakar dan derajatnya penanganannya berbeda. Namun sayangnya sepertinya dok, di masyarakat kita di rumah itu kebanyakan masih banyak salah persepsi ya dok ya? Iya benar ya dok ya. Jadi banyak yang ada mitos, fakta, terus mitos pakai oles ini, oles itu iya. seperti itu. Mungkin nanti akan kita bahas lebih lanjut ya dok. Iya, okay. Mungkin bisa langsung kita ke materi ya dok. Kita ke slide ya dokter ya. Iya. Boleh slide-nya. Nah, kita hari ini bahas tentang luka bakar ya. Next, nah ini definisinya. Jadi definisinya itu adalah kerusakan jaringan ya, kerusakan jaringan yang disebabkan oleh radiasi, sinar matahari ya, bisa dari api, suhu, atau kesentrum listrik, bisa juga ya dok ya, kesentrum listrik, bahkan bahan kimia yang memang sifatnya itu bisa destruktif atau merusak jaringan kulit sekitar. Nah, ini contoh-contoh gambar ya, jadi setiap kejadian, setiap jenis dari penyebab lukanya, penyebab dari luka bakarnya itu biasanya manifestnya juga akan berbeda-beda. Ada yang memang kalau derajat ringan biasanya hanya kemerahan ya. Kalau udah mulai yang derajat kedua atau ketiga biasanya ada seperti bula, gelembung dan sebagainya seperti itu. Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Ini kalau secara angka kejadiannya ya. Jadi angka kejadiannya ini banyak sekali. Jadi dilaporkan kalau pelaporan dunia setiap tahunnya itu 6 juta orang terkena luka bakar ya, dengan bervariasinya angka kejadiannya, penyebabnya dan lain-lainnya ya. Luka bakar itu paling sering sih dia melibatkan ekstremitas atas bawah ya. Maksudnya itu cenderung yang memang terpapar ya, yang sering terpapar. Yang dipakai ya dok ya. Tangan gitu ya dok ya, atau kaki, bahkan wajah, memang yang sering terpapar dengan lingkungan seperti itu ya. Terus kasus luka bakar 19% terjadi pada anak usia balita dan 12% terjadi pada orang usia di atas 60. Kalau kita lihat angka di sini berarti lebih banyak nih pada anak-anak dibandingkan orang yang sudah di atas 60 tahun atau lansia ya. Biasanya sih ini berhubungan dengan aktivitas mereka yang masih mengeksplor seperti itu, yang masih penasaran, oh sentuh ini panas, oh sentuh ini. Biasanya sih yang paling banyak kejadiannya itu yang kepencet tombol dispenser yang merah seperti itu ya. Terus knalpot itu paling sering ya angka kejadiannya. Kalau untuk balita dan anak-anak itu pengamanannya harus khusus ya dok? Benar, pengawasannya ya pada alat-alat yang berhubungan dengan listrik biasanya ya, dengan air panas itu biasanya paling sering angka kejadiannya yang datang ke puskesmas ya. Kalau untuk jenis kelamin sih saya rasa tidak ada yang
kecenderungan yang berhubungan langsung dengan penyakit ini misalnya ya. Mungkin kalau di sini perbandingannya pria agak lebih banyak nih 2,6 dibanding 1 ya dengan rata usia 25,7 tahun. Berarti kan di angka-angka rata-rata yang produktif. Kalau kita lihat kenapa sih perbandingan pria itu lebih besar dari wanita? Biasanya sih karena pria itu kan dia tempat kerjanya yang lebih agak-agak ekstrim lah dibandingkan ibu-ibu. Terpaparnya lebih tinggi ya, Dok? Ya. Biasanya kan yang kerja di perusahaan, yang kerja di pembuatan bahan kimia seperti itu kan kebanyakan laki-laki dibandingkan perempuan. Jadi resiko kejadian untuk terkena luka bakar memang banyak terjadi pada bapak-bapak seperti itu ya. Ini adalah mortalitas atau angka kematiannya ya. Jadi kalau kita lihat sih angka kematiannya itu 6-7% ya. Sekitar 75%-nya dari kematian itu penyebab yang paling seringnya adalah sepsis. Sepsis ini artinya adanya infeksi ya, infeksi yang sangat kuat, maksudnya itu ya dikarenakan luka bakar. Jadi kita harus tahu dulu, jadi prinsip luka apapun, entah luka gores, luka gesek, entah luka apa, termasuklah luka bakar. Jadi setiap luka itu dia merupakan pintu atau jendela masuknya seluruh bakteri, kuman, mikroorganisme. Jadi makanya kalau ada orang yang luka itu segera harus ditangani dengan tepat supaya tidak berkelanjutan dengan infeksi. Berarti resiko untuk terjadi infeksi itu lebih tinggi ya, Dok? Karena terbuka jaringannya tadi ya? Benar, iya benar ya, Dok ya, karena jaringannya itu udah terbuka, apalagi kalau kita lihat orang dengan luka bakar yang derajat sedang berat itu kan ya, Dok ya, dia sudah merah, kadang ada bahkan luka bakarnya udah sampai ke tulangnya, seperti itu kan, itu sangat krusial untuk terjadinya infeksi atau masuknya kuman dan bakteri seperti itu ya. Terus ini ada data juga, data di Bangladesh, Kolombia, Mesir, Pakistan menyatakan bahwa 17% anak luka bakar mengalami disabilitas temporer dan 18% mengalami disabilitas permanen ya. Jadi tinggi ya, Dok? Ya, cukup tinggi juga ya. Jadi kan kasihan nih anak-anak ini yang mengalami disabilitas, artinya kecacatan ya. Jadi memang yang sangat dikhawatirkan itu adalah luka bakar yang menyebabkan kerusakan fungsi atau menyebabkan malfungsi dari organnya. Misalnya tangannya itu misal terkena lepuhan air panas ya. Biasanya sih saya ada beberapa kejadian itu yang ibunya itu pakai perebus perebus air itu apa sih namanya, lupa saya. Bukan panci, tapi yang gitu kan. Karena lupa mungkin terus anaknya manjat-manjat, tersiram lah. Ini karena kulit anak-anak itu kan lebih sensitif ya, Dok ya. Dia lebih jaringannya masih lunak lah, mukosanya masih lunak. Jadi dia bisa menyebabkan seperti kayak meleleh kulitnya ini, sehingga nanti akan terjadi perlengketan. Nah, jadi kasus itu jadi menyebabkan bahwa jarinya ini tidak bisa lagi menjadi sempurna kelima-limanya. Jadi kayak ada perlengketan dari jari telunjuk sama jari tengah dan jari manis sama jari kelingking. Nah, ini kan sangat disayangkan ya, sangat disayangkan. Jadi memang kalau untuk komplikasi kita bicaranya ya, untuk kayak ini disabilitas memang tergantung dari derajat lukanya. Dari banyaknya sumber dari panas itu mengenai dari bagian tubuhnya. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Ini klasifikasi dan gejala, jenis-jenis. Jadi luka bakar itu juga ada jenis-jenisnya. Yang pertama luka bakar termal. Maksudnya luka bakar yang termo itu kan suhu ya, Dok ya. Jadi termal maksudnya yaitu oleh cairan panas, kontak dengan benda padat yang panas seperti lilin atau rokok atau dengan zat kimia maupun aliran listrik ya. Terus ada yang luka bakar inhalasi. Nah, luka bakar inhalasi disebabkan oleh terhirupnya gas panas. Gas panas, cairan panas, atau produk berbahaya dari proses pembakaran yang tidak sempurna ya. Jadi kalau luka bakar inhalasi ini perlu dicurigai apabila terdapat luka bakar pada area wajah korban ya. Ini juga banyak nih angka kejadiannya ya. Nah, kita bicara grade nih. Jadi ada tingkatannya. Ada tingkatan dari luka bakar itu. Biasanya luka bakar yang grade 1 atau tingkatan yang pertama, dia tidak ada bula ya, belum sampai ke sini itu ada gambarnya ya, yang paling atas itu ya. Nah, jadi dia hanya menimbulkan kemerahan di kulit atau nyeri. Nah,
ini contohnya aja, misalnya kalau kita apalagi Bengkulu ya dok ya. Iya, terpapar matahari. Matahari Tinggi ya dok. sangat luar biasa terkadang ya, karena kita daerah yang tropis seperti itu ya. Jadi kalau kita lama nih di bawah sinar matahari kayak gitu ya, kan lama-lama kulit kita akan memerah. Iya, itu sunburn ya dok. sunburn ya. Jadi itu termasuk dari luka bakar yang grade pertama. Jadi lama-lama kulit kita akan mengalami kemerahan, atau kita sih sering bilang nanti kulit kamu gosong. Nah, memang lama-lama awalnya kemerahan, nanti nyampe rumah, wah menghitam kayak gitu ya, hitam seperti itu. Itu termasuk luka bakar yang grade 1 atau yang tingkat yang pertama, yang paling ringan gitu ya. Kalau luka bakar grade kedua, yaitu ada bula ya, belum pecah, kemerahan, sangat nyeri. Nah, biasanya identik dengan sangat nyeri. Bedanya apa? Karena biasanya kalau udah luka bakar grade 3 ya, karena dianya mungkin sudah sangat dalam tingkat keparahan lukanya, dia nggak nyeri lagi. Nah, dia nggak nyeri lagi. Jadi dia kalau grade 2 itu nyeri, kalau grade 3 dia biasanya nggak nyeri lagi ya. Nah, hati-hati kalau grade 2 ini kan yang dimaksud bula itu yang ini, yang bulat-bulat gelembung-gelembung itu yang berisi air, ini yang dikatakan bula. Tidak boleh dipecahkan sendiri. Kadang kalau pasien pemirsa di rumah iseng dipecahin gitu ya dok ya. Iya, ambil jarum pentul, ambil peniti, tep kayak gitu ya. Iya, Kalau dipecahin itu resikonya apa kira-kira? infeksi. Nah, infeksi. Jadi jangan nambah-nambah mempersulit pekerjaan tenaga kesehatan ibu-ibu, Akhirnya bapak-bapak. penyakitnya jadi bertambah ya dok. Nah, takutnya kan jarum yang digunakan itu tidak steril. Dengan meletuskan atau menusukkan jarum tadi yang tidak steril ke bula, nanti menghambat proses penyembuhan lukanya ya. Baru yang grade 3, ya grade 3 itu tidak ada bula, warna kulit pucat atau hitam, dan tidak nyeri. Nah, tidak nyeri ya. Jadi kalau udah grade 3 tuh biasanya pasiennya udah nggak nyeri. Tapi biasanya dianya sudah kedalaman dari luka bakarnya itu sudah sangat dalam. Bisa sampai ke tulang-tulangnya seperti itu. Sampai merusak saraf berarti ya dok? Iya betul dok, dia tidak menimbulkan nyeri karena luka bakar grade 3 ini sudah dia merusak bagian persarafan. Mungkin nggak ya dok kalau misal ada luka pada korban kebakaran misalnya, jenis derajat lukanya itu di bagian tubuhnya berbeda, itu nanti kira-kira kita ambilnya gimana dok? Maksudnya misalnya Ada yang grade 2, grade 3 gitu, itu apakah bisa terjadi dok? bisa ya. Jadi memang tergantung paparannya. Bisa jadi mungkin kan kalau kita ada bencana kebakaran misalnya ya, mungkin di mukanya grade 1 aja, tapi grade di ekstremitas tangan sama kakinya udah grade 2, grade 3. Itu sangat bisa terjadi. Berarti nanti setiap grade penanganannya berbeda ya dok ya? Tuh. Oke. Kita lanjut ya dok ya. Ini luka bakar inhalasi. Nah, luka bakar inhalasi ini karena menghirup yang tadi ya, menghirup udara panas, asap atau gas yang beracun. Tanda-tandanya nih, bulu hidungnya hangus terbakar. Ya, biasanya kalau udah trauma inhalasi gitu ya, kalau bilangnya ya, nanti bulu hidungnya hangus terbakar. Luka bakar pada wajah, butir arang karbon dalam cairan ludah. Ya, memang berhubungan dengan sistem pernafasan lah, dari mulut ke hidung seperti itu sampai tenggorokan sampai ke paru-paru bisa terjadi ya. Jadi bau asap atau jalaga pernapasan ya, kesukaran bernafas, adanya bunyi nafas, serak, batuk, sukar bicara, gerakan dada terbatas dan kulit kebiruan atau kekurangan oksigen. Ini sering terjadi juga pada korban-korban kebakaran. Ya, Ini yang mungkin tidak banyak masyarakat tahu ya dok, ternyata sepertinya luarnya aman gitu ya. Banyak yang terlewat kasus-kasus yang seperti ini ya dok. Iya, jadi perlu diketahui, jadi makanya kalau menolong orang yang pada kasus-kasus bencana kebakaran, misalnya di rumah atau tempat yang tertutup, curigai akan adanya luka bakar inhalasi ini. Karena dia tadi menghirup asap yang panas tadi, karena kebakaran tadi, bisa jadi di luarnya nggak ada luka bakar di permukaan kulitnya, bisa jadi adanya luka bakar di inhalasi atau sistem pernafasannya seperti itu. Kira-kira dok antara luka bakar yang di permukaan kulit sama luka bakar inhalasi itu penyebab kematiannya lebih parah, kira-kira yang mana ya dok? Lebih terdeteksi awalnya begitu? Kayaknya luka bakar inhalasi ya dok ya.
Karena tapi tergantung sih, tergantung dari luasnya tadi ya, luas lukanya, luas luka bakarnya, tergantung dari tingkat keparahannya, derajatnya tadi. Tapi yang paling cepat menyebabkan kematian maksudnya ya, karena dia kayak silent killer gitu ya, kalau yang trauma Tanpa tidak disadari ya dok tanpa ya. disadari. Jadi memang butuh pemeriksaan. Jadi makanya kalau korban-korban kebakaran kita harus aware dengan pemeriksaan pernapasannya seperti itu. Sepertinya ini nanti materinya masih banyak ya dok Iya, ya. benar. Mungkin akan kita lanjut setelah jeda iklan berikut ini. Silakan duduk Oke. dokter. Iya. Kembali lagi bersama Dokter Kito, bersama Kita Sehat. Oke pemirsa TVRI di rumah, tadi pembahasan kita sudah sangat lumayan panjang ya dok ya, tentang penanganan luka bakar, apa itu luka bakar, kemudian jenis-jenisnya. Tapi pemirsa di rumah masih penasaran nih dok, kira-kira nanti apakah kadang luka bakar yang sekedar paparan matahari ya, apakah ini luka bakar atau apakah penyakit lain gitu. Jadi mungkin akan kita bahas lagi lebih ke diagnosanya mungkin ya dok. Oke, Kita boleh. lanjut ya dok ya. Kita lanjut ya dok. Kita lanjut ke diagnosa. Nah, jadi kalau kita bicara diagnosa sih sebenarnya kalau udah datang dengan membawa misalnya tangan yang terbakar, itu kan sudah sangat jelas, oh ini adalah kasus-kasus luka bakar ya. Tinggal lagi kita menentukan derajatnya, memang paling penting ya. Dari derajat kita akan menentukan dari tata laksana ya dok ya, tata laksana seperti itu. Kalau derajat pertama tadi ya, derajat pertama tadi kan dia ibaratnya dia masih di permukaan kulit, masih dianya itu mengenai lapisan epidermis atau lapisan paling atas kulit saja ya. Timbul kemerahan ya, disertai nyeri, terus biasanya bisa sembuh dalam waktu 3 sampai 5 hari. Tapi tergantung juga ya dok ya, tergantung luasnya ya dok ya, biasanya tergantung luasnya. Nah kalau yang derajat pertama ini biasanya kita cukup pemberian dengan pereda nyerinya, dengan obat salapnya. Tapi di samping itu yang sangat diperlukan adalah gimana pasien itu merawat luka bakarnya di rumah. Nanti kita akan bahas untuk perawatan lukanya ya. Kalau untuk yang derajat 2 ada terbagi lagi dok, ada derajat 2A, nanti ada 2B seperti itu ya. Ini sudah mengenai bagian atas, paling atas kulit dan juga mengenai dermis superficial. Bagian dalam tapi masih di yang superficialnya seperti itu ya. Masih agak atas ya dok ya. Masih agak atas ya. Biasanya dia merah terang ya, terus ada eksudat, terus nyeri ya, disertai dengan nyeri yang hebat biasanya. Terus ada bula tadi yang gelembung-gelembung berisi air ya. Ini yang mulai kita tata laksananya agak lebih panjang seperti itu ya. Kita berikan pereda nyerinya, terus yang kedua kita dressing, maksudnya itu dressing ini kayak kompres lah ibaratnya ya, mengkompres terus dengan pemberian salap ya. Kita lanjut, ini yang 2B sudah sampai ke zona retikularis ya. Sebenarnya kalau 2A 2B itu agak tumpang tindih seperti itu ya. Jadi biasanya derajat 1, 2, 3 biasanya langsung. Nah kalau derajat 3 yang full thickness, yang sudah mengenai epidermis dan seluruh bagian kulit, sampai ada yang bilang sampai mengenai tulangnya seperti itu ya, dengan warna coklat kehitaman, sudah tidak ada nyeri lagi ya, terus bisa terdapat eskar seperti itu ya, dia baru butuh, biasanya ini sudah menghubungi spesialis ya dok ya. Iya. Sudah butuh skin graft itu biasanya kayak diganti gitu ya dok ya. Iya, diambil kulit di bagian tubuh yang lain kemudian ditempel ya dok. Ganti di tempat kulit yang sudah tidak berfungsi dengan baik lagi seperti itu ya. Nah ini ya, lumayan serem ya dok ya kalau lihat dari gambarnya ya. Tapi tidak bisa dipungkiri ini sangat berkemungkinan untuk ditemukan sehari-hari ya. Mulai dari derajat 1 ya, hanya kemerahan saja ya, biasanya kayak kita terkena air panas atau tadi terlalu terkena sinar matahari ya. Nah ini yang derajat 2 misalnya
air panasnya yang sudah sangat panas, air rebusan, kan dia langsung melepuh seperti itu ya. Ini yang derajat 2B. Nah, seperti ini yang derajat 3 ya, yang tadi. Kalau derajat 1 itu biasanya kita temui di vaskes, puskesmas seperti praktek mandiri ya dok ya. Benar. Tapi saya juga pernah nih dok, kebetulan saya temui derajat 2B dan derajat 3. Yang ini ya, dok? Iya, seluruh tubuh perawatannya lumayan lama ya dok. Iya. Dan takutnya itu nanti terjadi perlengketan tadi yang dokter bilang. Perlengketan yang sangat kita takutnya komplikasinya karena perlengketan itu tadi kan ya dok ya. Resiko infeksinya juga semakin tinggi ya dok. Tuh. Karena kita lihat aja nih, ini udah terbuka derajat 2A, kalau bulannya udah meletus berarti terbuka juga lukanya, apalagi derajat 3 dok. Derajat 3 sudah pasti jendela untuk terbuka memanggil dari mikroorganisme bakteri itu sudah sangat tinggi seperti itu. Nah, ini ya. Ini juga ini yang sampai tulang ya dok, sampai tendon itu sepertinya. Sampai otot-ototnya ya. Ini juga di tangan, ini contoh-contoh dari luka bakar. Nih, kriteria berat ringannya sih kurang lebih sama. Yang paling penting sih derajat tadi ya. Nah, di dalam luka bakar sebenarnya ini nice to know aja ya untuk pemirsa TP di rumah. Jadi pasti sering sih kayak dengar berita TV ya. Jadi luka bakar korban kebakaran ini 80%, 50%, 35%, itu dari mana sih kayak gitu ya. Itu karena di dunia kesehatan, kedokteran itu ada yang namanya rule of 9 ya. Jadi rule of 9 antara orang dewasa dengan anak-anak itu sangat berbeda. Tapi ini nice to know aja untuk pemirsa TP di rumah. Jadi jangan penasaran juga ya kan, oh kok ada yang luka bakarnya 80%, 50%. Jadi memang ada nih misalnya kayak di dada 90%, di agak bawah 9%, kayak tangan berapa persen ya. Jadi ada rule of 9-nya. Nah, kita masuk ke tata laksana ya. Intinya, dari prinsip penanganan awal dari luka bakar ini, yang pertama, kalau kita aja deh, misalnya kita sendiri, misalnya kalau kita terkena air panas, misalnya ya, yang paling sering, atau kena percikan minyak, hal yang pertama harus dilakukan, yang pasti kita stop, drop, roll. Maksudnya, kita menghentikan dari sumber dari panasnya itu, ya. Yang kedua, kita menghindar atau menjauh dari sumber panasnya. Terus yang ketiga, kita harus melepas semua yang sudah terkena dari panasnya. Contoh, misalnya kalau kita terkena air panasnya itu di baju. Nah, wajib kita untuk melepaskan baju itu. Wajib dibuka ya dok? Wajib dibuka. Karena apa? Karena takutnya baju ini dia menghantarkan panas yang lebih dalam lagi ke kulit bagian dalam. Untuk menghentikan penghantaran itu dok? Ya, kita men-stop semua yang bisa menghantarkan panas ke tubuh. Tadi contohnya air panas mengenai tangan misalnya ya. Terus kita wajib buka dari misalnya kondisinya kita tidak bisa buka semuanya misalnya ya. Buka aja setengah, terus lepaskan semua, misalnya ada perhiasan seperti itu ya. Kan biasanya kalau cincin, jam tangan biasanya kan terbuat dari logam ya dok ya. Nah itu kan biasanya sifatnya penghantar panas yang sangat kuat. Nah itu juga wajib dilepaskan. Baru tindakan yang kedua, seharusnya yang dilakukan bukan mengoles-oles sesuatu. Oh gitu. Tidak boleh. Biasanya paling banyak itu dioles apa dok? Ya kita sebut aja biasanya odol, Pasta gigi, pasta gigi, minyak seperti itu. iya. Bahkan ada pasien yang kecap, saya nggak ngerti deh kenapa nih. Terus ada yang dioles Kayak sate ya dok, dioles kecap ya. mentega gitu ya dok ya, mentega seperti itu. Tidak boleh. Yang boleh adalah membiarkan luka atau luka bakar yang terkena yang panas tadi itu dibiarkan di bawah air biasa, air biasa yang mengalir. Batu es juga nggak boleh. Biasanya ya, karena dia panas tadi dikasih batu es, air dingin, air yang sangat dingin kayak gitu ya. Tidak boleh.
Karena kenapa dok? Batu es nggak boleh, kan lawan panas dingin gitu ya, biar dianya itu stabil suhunya. Enggak, karena perubahan panas yang tiba-tiba seperti itu nanti takutnya akan berhubungan dengan yang lain-lain. Seperti itu. Berarti ada banyak mitos dan fakta tentang Benar. penanganan luka bakar ya dok. Oke, kita akan lanjut setelah jeda iklan ya dok. Dokter boleh duduk kembali. Oke, pemirsa di rumah, selanjutnya akan kita bahas lebih dalam lagi nih, semakin menarik karena ada banyak mitos dan fakta tentang penanganan luka bakar yang sebenarnya penanganannya cukup sederhana. Oke, pemirsa di rumah, sampai jumpa kembali setelah iklan berikut ini. Halo pemirsa TVRI di rumah, lanjut lagi di acara Dokter Kito bersama Kito Sehat. Selanjutnya ini akan kita bahas lebih lanjut tentang penanganan luka bakar. Sebelum kita lanjut ke materi dok, saya mau tanya nih, kan kulit itu sebenarnya pertahanan utama kita ya. Betul. Oke, dari semua mikroba begitu. Saat terjadi luka bakar, kira-kira nanti apakah sembuh itu bisa balik kembali normal atau akan ada bekas sisa begitu dok? Iya, ini biasanya tergantung derajatnya lagi ya dok ya. Kalau derajat 1 sih biasanya akan kembali seperti semula asalkan dengan penanganan yang tepat. Dalam artian kalau seperti kayak gosong terkena sinar matahari, walaupun awalnya mungkin akan sedikit gelap ya dok ya kulitnya, tapi nanti lama-lama dengan perawatan yang bagus nanti akan kembali. Intinya masih utuh lah si kulit itu ya. Tapi kalau udah derajat 2, 3, nah ini tergantung luasnya, tergantung dari derajatnya tadi 2 atau 3, terus tergantung dari perawatannya. Apakah sudah tepat seperti itu ya perawatan luka yang dikerjakan oleh pasien ini. Karena apa? Karena kita lihat kalau derajat 3 dia butuh eksisi. Butuh skin graft. Eksisi berarti kan ada pemotongan-pemotongan dari kulit atau jaringan yang mati ya dok ya. Seperti itu kan kita biasanya kalau yang orang-orang kebakaran itu kan dok ada yang satu sisinya yang udah hitam terbakar ya, sudah yang tidak dirasakan lagi seperti itu ya. Terus ada satu sisi yang masih merah ya. Bukti dianya itu progresnya baik ditandai sebetulnya adalah kulit yang masih merah dok. Ya kan dok ya. Karena kalau dianya tuh sudah hitam ya, sudah menghitam seperti itu berarti jaringannya sudah mati. Dan makanya harus kita buang supaya nanti efek dari obatnya itu bisa meresap dengan baik. Oh begitu. Nah, tidak apa ya, kita ibaratkan aja misalnya kalau kita perbaiki sesuatu tapi kalau di atasnya itu masih menghambat dari yang di bawahnya, Jaringan matinya masih jaringan banyak ya, Dok? jaringan matinya berarti kan jaringan yang di bawahnya tidak mendapat suplai dari pengobatan atau makanan itu. Ada cerita menarik nih dok terkait luka bakar ya yang harus dibuang tadi hitam-hitamnya. Ada suatu kejadian ledakan gas sehingga korbannya luka bakarnya sekujur tubuh. Oh ya. Jadi itu hitam ya, banyak nekrosisnya. Saat akhirnya harus dilakukan pembedahan. Untuk apa? Bukan skin graft kebetulan dok. Untuk buang hitam-hitamnya itu. Jadi benar-benar digosok, dibuang, yang tersisa harus kulit merah seperti yang dokter bilang tadi ya. Fungsinya ternyata biar lebih bersih, tidak ada kuman. Kalau dia masih ada hitam-hitam mungkin masih ada bakteri yang menempel yang tidak bisa kita kontrol begitu. Ada lagi yang katanya memang dirawatnya itu harus kering atau harus basah kira-kira ya dok? Kalau harus kering harus basah sih sebenarnya butuh dua-duanya ya dok ya. Maksudnya itu waktu saat dianya masih kayak kelihatan masih lembab-lembab. Maksudnya masih ada yang hitam, merah seperti itu ya. Masih bervariasi di satu lokasi luka itu kan kita masih perlu yang namanya mengaliri dia dengan air, pembersihan seperti itu ya. Jadi nanti abis itu baru kita rawat misalnya pemberian salep dan kita tutup ya seperti itu. Tapi tutupnya pun tidak boleh yang terlalu dok, Ketat ya, terlalu ketat. tetap harus ada sirkulasi Betul seperti itu dok, karena takutnya yang kalau kata orang-orang tuh lukanya udah membusuk dok. Nah biasanya itu tadi kurang dari sirkulasinya. Dan harus kalau lukanya di pergelangan misalnya harus tetap sering digerakkan ya dok ya. Karena kalau enggak nanti dia kaku nggak bisa gerak. Karena kan pergerakan itu juga untuk memperlancar dari sirkulasi darah ke bagian luka itu. Mungkin kita lanjut materi yang menarik ini ya dok, boleh langsung ke materi? Kita lanjut ya dok ya. Oke. Nah ini tadi ya,
Nah, jadi pertolongan pertama pada kasus-kasus luka bakar. Yang pertama cool, tadi ya. Jadi mengalirkan air, jadi usahakan air yang mengalir, bukan direndam, ya. Tapi kalau emang kondisionalnya tidak bisa, tidak ada air yang mengalir, ya udah nggak apa-apa. Tapi catatannya air yang biasa aja, yang tidak terlalu hangat, yang tidak terlalu dingin, apalagi dicampur batu es itu tidak boleh, ya. Terus Nah ini ya, alirkan air. Dia fungsinya apa? Fungsinya yang tadi, dia untuk menstabilkan suhu yang panas tadi, mengembalikan suhu ke normal atau suhu tubuh dengan secara perlahan. Berarti harus air biasa ya dok? Air biasa. Tidak boleh, misal lagi di tempat makan gitu, makan bakso kena pakai es tehnya gitu nggak boleh, boleh. Ya? Atau air soda Nggak itu boleh ya. Usahakan air yang mengalir, air biasa yang mengalir ya. Selain dia untuk menstabilkan suhu seperti itu ya, secara perlahan, dia juga untuk membersihkan ya, membersihkan kalau ada debris-debris atau debu atau apalah seperti itu yang nyangkut di bagian luka itu ya. Terus singkirkan apapun yang dapat membakar, yang tidak menempel, lepas perhiasan, lepaskan pakaian yang terkontaminasi dari baik bahan kimia atau sumber panas yang lain tadi ya. Baru ini maksudnya di rumah ya, di rumah maksudnya sebelum ke vaskes yang bisa dilakukan di rumah. Baru balut dengan non-adherent dressing atau balutan tidak lengket. Nah, makanya biasakan di rumah itu ada kotak P3K lah setidaknya ya dok ya. Kotak P3K isinya paling enggak ya kayak agen-agen lah, misalnya betadin, alkohol untuk perawatan luka lain. Kalau perawatan luka bakar yang diperlukan biasanya kasa steril. Jadi sebelum dibawa ke vaskes kesehatan atau ke rumah sakit, usahakan dia sudah tertutup. Nah, lebih bagus lagi sudah tertutup dengan kasa untuk menghindari kontaminasi kuman yang dari rumah ke fasilitas kesehatan. Berarti bedanya luka bakar dengan penyakit yang lain itu kalau bisa sebisa mungkin di rumah atau di tempat kejadian itu ditangani awal dulu ya dok, baru dibawa ke vaskes. Penanganan pada luka bakar ini, penanganan awal yang tepat nanti sangat membantu pada di rumah sakit penanganan lanjutan dan sangat membantu di proses penyembuhan. Oke. Nah, ya kan maksudnya entah lama dia dari rumah ke rumah sakit seperti itu. Nah, ini ada ya perhatian. Jangan gunakan es, jangan oleskan pasta gigi, putih telur, mentega seperti itu ya. Jangan pecahkan lepuhan. Ini yang sering terlupakan, saya sih bilangnya terlupakan, bukan disengaja ya sama pasien, sering terlupakan sama pasien ya. Apalagi dengan menambahkan tumbukan-tumbukan daun, itu sangat-sangat diharamkan sebenarnya ya. Nah baru nanti kalau udah di rumah sakit ya, baru nanti akan dilakukan yang lebih komprehensif lagi. Yang lebih komprehensif lagi tata laksananya ABCDE ya. Yang A itu airway. Airway itu dia manajemen jalan nafasnya. Kalau udah clear baru lanjut ke B, breathing, circulation, pemantauan dari neurologisnya, pemeriksaan menyeluruhnya, exposure biasanya itu tadi dengan membuka semuanya, periksa dari head to toe, apakah ada yang termiss seperti itu ya. Walaupun lukanya cuma di tangan, takutnya ada di tempat lain seperti itu. Ini yang akan dilakukan di rumah sakit ya. Kayaknya ini nice to know aja ya untuk pemirsa TPI di rumah ya. Jadi kalau untuk yang luka bakar derajat 2 sama derajat 3 itu hukumnya wajib untuk membawakan pasien ke rumah sakit atau puskesmas ya. Tapi kalau udah derajat 3 sih saya rasa lebih disarankan ke rumah sakit ya. Nah, ini itu tadi, ini circulation management shock ya. Ini kayaknya nggak terlalu ini ya untuk pemirsa TPI di rumah. Intinya kayaknya lebih ke penata laksanaan awal ya. Yang di rumah cukup dengan air mengalir, tidak ada tambah-tambahan lain, lepaskan semuanya, balut dengan kasa steril. Itu sudah sangat cukup. Oke, kayaknya udah. Oke. Materinya sungguh menarik ya dok. Benar. Tadi ada kalimat, kalau nggak salah saya lihat ada hipotermi ya dok ya. Kalau kita bahas tentang hipotermi, itu karena kulit itu barrier ya dok, perlindungan. Jadi perlindungan terhadap hawa dingin, hawa panas, bakteri. Jadi pemirsa di rumah saat kulit itu terbuka,
atau ada kontak dari dalam bagian tubuh kita, tidak ada kulitnya lagi terhadap dunia luar, jadi panas tubuh kita itu bisa nguap ya dok ya. Benar. Kebanyakan sepertinya untuk luka bakar yang hampir seluruh tubuh, saat misalnya pasiennya masih bisa terselamatkan, kemudian dirawat, perburukan saat dirawat hingga menyebabkan kematian itu kebanyakan mungkin karena komplikasi ya, hipotermi dan infeksi sepertinya ya dok ya. Paling banyak itu ya dok ya, biasanya. Yang pernah dokter temui nih selama pendidikan kah atau selama praktek klinis kah, itu kasusnya kira-kira ada cerita menarik nggak dok? Cerita menarik sih ya, kalau waktu koas kan dengan bermacam ragam kasus ya dok ya. Iya. Mulai dari kayaknya yang paling menarik itu biasanya derajat 3, kita paling menarik ya derajat 3. Maksudnya menarik untuk kita pelajari ya dok ya, seperti itu. Karena apa? Karena kalau derajat 3 itu dia sudah membutuhkan ICU ya untuk manajemen pernapasannya. Terus biasanya luka bakarnya sudah yang seluruh tubuh seperti itu ya. Menariknya Bapak itu alhamdulillahnya panjang umur. Walaupun dari luka bakarnya itu menimbulkan, kalau di sini sih bilangnya disabilitas ya, maksudnya kecacatan di sini ada perlengketan di mulut atas sama Kecacatan bibirnya. Fungsionalnya ya. Alhamdulillahnya sih kalau untuk tangan masih baik seperti itu ya. Itu karena ya sebenarnya penata laksana awalnya nggak terlalu tepat sih. Waktu itu saya dengar cuman disiram dengan air aja. Cuman tidak ada ditambah-tambahkan dengan yang lain, langsung dibawa ke rumah sakit waktu itu. Berarti ada banyak kasus yang bisa kita ceritakan, sharing ke pemirsa di rumah, kemudian pencegahannya biar tidak menjadi lebih parah ya dok ya. Oke, mungkin akan kita lanjut setelah jeda pariwara berikut ya dok. Halo pemirsa TVRI di rumah, masih di acara Dokter Kito. Kita akan tetap lanjut membahas tentang luka bakar, mungkin lebih ke kejadian, kasus, tips dan trik, kemudian lebih ke edukasi untuk masyarakat dan pemirsa TVRI di rumah ya dok. Oke, kira-kira dari Dokter Else ada pesan khusus nggak nih dok untuk pemirsa di rumah tentang aware tentang luka bakar ini? Iya. Jadi sebenarnya pesan khususnya adalah untuk selalu menyediakan P3K di rumah ya dok ya. Jadi karena kita nggak tahu nih luka bakar itu kan bisa terjadi di mana saja, ke siapa aja ya. Paling tidak ada tuh yang namanya kasa steril. Kalau air tadi kan kita kayaknya di setiap rumah pasti ada air kayak gitu ya. Terus kalau bisa ada misalnya salep yang khusus untuk luka bakar ya. Jadi harus ada kalau bisa, jadi nanti tata laksana awalnya udah benar nih di rumah. Jadi nanti pas sampai di rumah sakit tinggal dilanjutkan aja seperti itu. Kalau dengan dokter Junia sendiri mungkin kalau saya sih yang jarangnya itu ya dok ya, kasus-kasus yang luka bakar listrik. Nah mungkin kalau dari dokter Junia ada nggak dok pengalaman? Kalau untuk luka bakar listrik itu biasanya masyarakat di rumah masih kurang aware atau kurang menyadari bagaimana sih tata laksananya. Jadi misalnya nih kalau kita temui ada saudara kah atau rekan kerja kah, tiba-tiba tergeletak tapi di sekitarnya ada aliran listrik gitu. Jangan langsung kita pegang, kita harus aware dulu nih, jangan-jangan ini kesentrum. Kesentrum ya dok ya. Ternyata pemirsa di rumah, tersentrum itu termasuk salah satu jenis luka bakar. Walaupun ekspektasi luka bakarnya bukan yang membakar seluruh tubuh, tidak. Tetapi nanti kalau luka listrik itu, baik dia sengatan listrik, misalnya terpegang colokan kah atau konsleting listrik kah, maupun tersambar petir. Ternyata tersambar petir termasuk jenis luka bakar listrik, begitu. Karena ada tegangan. Nah, tegangan itu kita tahu mempunyai dua kutub, ada aliran masuk dan aliran keluar. Makanya nanti kalau luka bakar listrik, itu ada luka masuk dan ada luka keluar. Begitu, itu ciri khasnya. Begitu. Jadi untuk pemirsa di rumah kalau ada yang tergetak, matikan dulu aliran listrik. Setelah itu, setelah dimatikan aliran listrik, baru kita bantu. Begitu. Walaupun sepertinya tidak terlihat lukanya di badan, tapi kerusakan di organ dalam itu cukup parah. Begitu. Memang kalau luka bakar listrik harus segera ke vaskes. Terutama kalau bisa segera bawa ke rumah sakit. Begitu. Tidak disarankan untuk disiram
Oh, tidak disarankan ya, Dok, ya? Tidak disarankan karena ada energi di situ. Begitu. Kadang saat kita putuskan masih ada sisa energinya di badan. Tapi kalau untuk luka listrik itu dia ada khasnya nggak, Dok? Tadi kan ada yang namanya lukanya yang masuk keluar. Misalnya nih, Dok, kita kayak nyolokin gitu ya. Nyolokin gitu kan kadang sering kesentrum ya. Itu maksudnya ada khasnya nggak sih, Dok, dari luka bakar listrik itu? Oke, kalau luka bakar yang sekedar kesentrum dikit mungkin ada sensasi gitu ya, kayak kesentrum di badan. Tapi kalau voltasenya atau tegangan sudah lebih tinggi, biasanya nih masuknya di sini luka bakarnya, lukanya. Terus bisa jadi nanti luka keluarnya di bagian mana begitu. Karena ada aliran kutub. Nanti ada 2 lesi di badannya begitu untuk luka bakar. Tapi yang paling sering terjadi itu ya, Dok, luka karena terbakar matahari. Ya, benar. Sunburn tadi ya, Dok? Iya, nanti datang-datangnya jangan pemirsa di rumah kira lukanya kayak luka yang digambar tadi. Cuman merah aja di bagian wajahnya, nanti bagian yang tertutup jilbabnya ternyata lukanya kulitnya normal begitu. Beleng gitu ya, Dok, kalau kata bahasa Iya. sekarang. Nanti kalau seperti itu penanganannya harus usahakan selalu pakai sunscreen. Betul. Begitu, terutama di daerah pesisir, masyarakat TVRI di rumah disarankan jangan lupa memakai sunscreen untuk terhindar dari luka bakar sengatan matahari begitu, karena cukup perih dan itu biasanya ada durasinya, Dok, 45 menit dengan derajat 60 derajat atau paparan yang lama itu bisa baru menyebabkan luka bakar begitu. Kira-kira dokter ada lagi nggak nih, Dok, untuk pemirsa TVRI di rumah, misalkan ada luka bakar saudaranya atau apa yang sudah terjadi komplikasi begitu, apakah bisa diperbaiki atau bagaimana, Dok? Untuk misalnya tadi yang udah kecacatan begitu. Iya, kalau untuk berhubung dengan disabilitas yang permanen atau masih temporer, kayaknya nanti konsulnya lebih spesifik ya. Biasanya spesifiknya ke spesialis bedah plastik. Oh, beda plastik. Apakah kecacatan ini atau kayak perlengketan-perlengketan ini nanti bisa di-repair dengan mungkin tidak akan seperti semula. Oke. Akan tetapi biasanya akan dipikirkan setidaknya akan lebih baik dibandingkan sebelumnya. Seperti itu. Jadi kita rujukannya, Dok, langsung ke spesialis bedah plastik biasanya. Bedah plastik ya. Kalau untuk pembersihan awal yang luka bakarnya masih bukan ke estetikanya ya, Dok, itu mungkin bisa ke dokter bedah umum ya, Dok, ya. Benar. Oke, jadi pemirsa di rumah ada banyak edukasi, ada banyak ilmu yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari, terutama tadi pesan dari Dokter Elsa, jangan lupa siapkan P3K awal. Betul. Kemudian pesannya untuk luka bakar jangan lagi dioleskan dengan hal-hal yang lain begitu, selain air mengalir dan salep khusus untuk luka bakar. Karena paling banyak resikonya terjadi infeksi ya, Dok. Betul. Ada nggak, Dok, kasus infeksi yang dokter temui untuk luka bakar? Kalau infeksi sih yang paling ringan adalah infeksi di lokalis ya, maksudnya di sekitar lukanya karena tidak ada penanganan yang baik. Infeksinya ya kayak berupa infeksi luka lain, seperti luka lain, entah bernanah, entah kok nggak kunjung sembuh ya, Dok, ya, seperti itu. Biasanya kan sering kayak gitu, luka bakarnya nggak sering kok nggak kunjung sembuh atau malah meluas yang tadinya mungkin cuman sebesar koin seperti ini, dan karena jaringan matinya itu tidak dieksisi atau tidak dibersihkan, udah ditaruh salep sedemikian rupa tapi ternyata penyerapannya tidak maksimal karena jaringan matinya belum dibuang, itu kan sudah termasuk komplikasi yang harusnya perkiraan dokternya kayaknya ini seminggu udah bisa bagus lagi nih, ternyata kok 2 minggu belum juga. Di samping kalau memang pasiennya ada penyakit sistemik lain, misalnya kayak diabetes, itu kan memang memerlukan penyembuhan luka yang agak panjang. Seperti itu. Oke, baik Dokter Elsa, terima kasih banyak atas materinya hari ini, sharing-sharing dan edukasinya untuk pemirsa TVRI di rumah. Saya Dr. Junia Aryani dan Dokter Elsa pamit undur diri. Sekian acara dokter kita pada hari ini. Mungkin akan bertemu lagi di lain waktu dengan materi-materi yang lebih menarik ya, Dok, ya. Oke, sekian, terima kasih.